Tiba-tiba ada yang duduk di samping gua. Terus kata dia, gua boleh duduk di sini. Gua kaget, ternyata yang duduk di sebelah gua perempuan. Oh boleh, duduk aja. Lagi kosong juga kursinya. Terus kata dia, makasih ya. By the way, kenalin, nama gua Aca. Lu daftar kuliah juga di sini atau gimana? Oh iya, kenalin, nama gua Ian. Iya, gua daftar kuliah di sini. Oh alah gitu ya. Ambil jurusan apa? Oh gua ambil jurusan seni. Kalau lu gimana? Wah sama, gua juga ambil jurusan seni. Dengar-dengar di sini jurusan seninya terkenal bagus. Hehehe, iya lumayan bagus sih di sini. Dalam hati gua, ini cewek kok bisa tiba-tiba seakrab gini ya? Gua menoleh ke samping, melihat Kia yang masih ketawa-ketawa sama si Pito mantannya itu. Ya sebenarnya gue nggak ngelarang dia sih, karena persyaratan pernikahan ini kan kita nggak boleh saling ikut campur. Gue cuma bisa ngikuti perkataannya Kia aja. Tiba-tiba kata Aca, "Oh Ian, kok bengong aja? Lo ngeliatin siapa? Itu makan lo dimakan, keburu dingin dah itu." Ah enggak Ca, oke ini gue makan. Gue sama Aca makanlah di situ. Setelah selesai makan gue langsung cabut lah dari kantin. Tapi tiba-tiba tangan gue ditahan sama Aca. "Lo mau kemana Ian?" "Gue mau balik Ca." Gue boleh minta sosmed lo yang bisa dihubungin nggak?" Gue langsung kasih lah, "Makasih ya Ian, semoga kita bisa akrab ya." Dalam hati gue, bejir ini cewek kenapa dah? Gue langsung ninggalin Aca begitu aja. Sepanjang koridor kampus, gue melihat orang-orang duduk membaca buku dan ada juga yang ngobrol sama teman-teman mereka. Gak lama gue sampai juga di mobil. Gue nungguin dia buat balik, tapi kenapa dia nggak nongol-nongol juga tuh? Akhirnya gue telepon lah, tapi tiba-tiba yang angkat malah Pito. Kata Pito, "Halo, ini temennya Kia yang tadi ya? Kianya balik sama gue, biar gue antar ya." Gue nggak ngejawab dan langsung mematikan telepon itu. Bisa-bisanya HP Kia dipegang sama orang lain. Nggak mau mikir, gue langsung aja balik ke rumah ninggalin Kia, karena dia bakal diantar pulang sama mantannya itu. Karena Kia bakal diantar pulang sama mantannya itu, jadi gue langsung pulang aja. Di dalam perjalanan gue mikirin Kia terus. Bisa-bisanya dia milih sama mantannya itu daripada sama gue yang suaminya. Tunggu aja di rumah tuh orang, gak bakal gue tegur. Sebelum gue pulang, gue hampir ke tempat mie ayam langganan gue, karena lapar banget. Padahal kan baru makan tadi tuh di kampus. Nah sampai gue di tempat mie ayam, ternyata ada Aca di sana. Terus kata Aca, "Wah Yan, kok bisa lu di sini?" "Iya Ca, di sini tempat langganan mie ayam gue." "Wah sama dong Yan, emang sih di sini enak banget." Gue yang awalnya mau makan di sini tiba-tiba berubah pikiran karena ada Aca. Udah pas dia ngajak ngobrol gue capek banget ngobrol sama Aca. Soalnya banyak banget pertanyaannya. Jadi gue bilang lah ke Aca, "Oke Ca, gue balik duluan ya, soalnya mau makan di rumah aja." "Oh alah okean, gue kira lu makan di tempat." Setelah gue pamitan sama Aca, gue langsung bergegas untuk pulang. Karena mengingat ini udah sore dan mau malam, gue sudah sampai di rumah dan ternyata si Kia masih aja belum pulang. Gue kira dia udah pulang, gak tau lagi kemana itu anak. Jam sudah menunjukkan jam 8 malam, tapi Kia masih aja belum pulang. Gue dari tadi telepon Kia, tapi gak diangkat juga. Akhirnya gue keluarlah untuk mencari dia. Gue khawatir banget sama dia. Gue keliling-keliling mendatangi tempat yang biasa Kia datangi. Gue juga gak tahu nomor si mantannya itu. Tiba-tiba hujan deras banget. Gue yang pakai motor mencari Kia akhirnya kebasahan. Gue gak tahu kalau bakal hujan. Kalau tahu gini gue bakal pakai mobil. Udah berjam-jam gue mencari Kia dan telepon gue juga nggak diangkat. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pulang. Sesampainya gue di rumah dengan basah kuyup, gue melihat Kia dan Pito di depan pintu rumah gue. Mereka berdua melihat gue dengan basah kuyup. Gue yang khawatir sama Kia, tapi Kia malah bilang, "Yan, kamu ngapain ke rumah aku malam-malam gini?" Gue tahu maksud dari Kia. Nanti mantannya si Pito itu ngira kita tinggal bareng. Gue semakin kecewa sama Kia.